diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Salam jumpa dalam renungan suara perempuan, dan selamat tahun baru buat kita semua. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya telah pilih dari surat Ester pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar di bawah satu topik perenungan, yaitu kekuatan wanita Kristen. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada, wanita sering dianggap memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Namun Alkitab menunjukkan bahwa kekuatan seorang wanita tidak hanya terletak pada perannya, tetapi terutama pada iman dan keberaniannya untuk menjalankan rencana Allah. Salah satu teladan luar biasa adalah Ratu Ester, seorang wanita biasa yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya dari ancaman pemusnahan. Dari kehidupannya kita dapat belajar bagaimana seorang wanita Kristen dapat menunjukkan kekuatan sejati yang berasal dari Allah. Dan yang pertama yang kita akan pelajari bersama-sama bahwa wanita Kristen dipimpin oleh rencana Allah. Ester adalah seorang gadis yang Yahudi yang sederhana. Dia adalah seorang gadis yatim piatu yang dibesarkan oleh pamannya Mordekai. Dan ketika Raja Ahasuerus mencari seorang ratu, Ester dipilih untuk menepati posisi tersebut. Dari sudut pandang manusia, ini mungkin tidak tampak seperti keberuntungan, tetapi sebenarnya ini adalah rencana Allah. Karena dalam Ester 4 ayat 14 mengatakan bahwa Mordekai mengingatkan Ester bahwa mungkin inilah alasan Tuhan untuk menempatkannya sebagai ratu. Karena Tuhan rindu supaya ia menyelamatkan bangsanya dari kehancuran. Olehnya itu ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang perlu kita pahami bahwa Allah sering bekerja dalam kehidupan kita dengan cara yang tidak kita pahami sepenuhnya. Kadang dia menempatkan kita di posisi tertentu, bahkan memberikan kita sebuah pengalaman dan memimpin langkah-langkah kita untuk tujuan yang besar. Tentunya Ester tidak memilih untuk menjadi ratu, tetapi Tuhanlah yang memilihnya untuk peran tersebut. Olehnya itu, dalam kehidupan kita sebagai seorang perempuan atau seorang wanita, kita sering merasa bahwa keadaan kita saat ini adalah kebetulan atau hasil dari usaha kita sendiri. Namun sebagai wanita Kristen, kita harus percaya bahwa setiap situasi adalah bagian dari rencana Allah. Dan sebagai pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia dipakai oleh Tuhan di dalam setiap
rencana-rencananya. Yang kedua, wanita Kristen memiliki keberanian yang bersumber daripada iman. Ketika Mordekai meminta Ester untuk berbicara kepada raja, dia menghadapi dilema yang besar. Hukum Persia mengatakan bahwa siapapun yang mendekati raja tanpa ada undangan, dia akan dihukum mati. Kecuali kalau raja mengulurkan tongkat emasnya sebagai tanda belas kasihan. Dan tentunya Ester tahu bahwa berbicara kepada raja berarti mempertaruhkan nyawanya. Namun dengan iman yang teguh, ia berkata, jika aku harus binasa, biarlah aku binasa. Ester 4 ayat 16. Jadi di sini kita melihat bahwa keberanian Ester bukanlah keberanian yang biasa. Dia tahu resikonya, tetapi dia bersandar kepada Tuhan. Sebelum ia bertindak, ia meminta kepada seluruh bangsa Yahudi untuk berdoa dan berpuasa bersama-sama dengannya. Dan tentunya keberanian yang ia miliki ini adalah keberanian yang lahir dari iman yang mendalam kepada Allah, bukan semata-mata kekuatan dirinya sendiri. Olehnya itu, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering menghadapi situasi sulit yang membutuhkan keberanian, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, ataupun pelayanan. Namun wanita Kristen dipanggil untuk memiliki keberanian yang bersumber dari iman kepada Tuhan, bukan dari kekuatan manusia. Karena ketika kita bersandar kepada Tuhan, Dia yang akan memberikan kekuatan untuk melangkah, bahkan ketika situasinya tampak mustahil. Dan yang ketiga, wanita Kristen menggunakan pengaruhnya untuk memuliakan Tuhan. Sebagai seorang ratu, Ester memiliki akses langsung kepada raja. Ini adalah posisi yang paling penting. Dan Ester menggunakan pengaruhnya secara bijaksana. Dalam Ester 7 dikatakan bahwa Ester mengungkapkan rencana jahat Haman kepada raja yang akhirnya menyelamatkan bangsa Yahudi dari kehancuran. Jadi Tuhan memberikan setiap wanita Kristen pengaruh di berbagai area kehidupan, baik di dalam rumah tangga, baik di gereja maupun dalam masyarakat. Pengaruh ini adalah alat yang dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Namun kita melihat di sini bahwa Ester menunjukkan bahwa pengaruh yang dipakai dengan bijaksana dan rendah hati dapat membawa perubahan yang besar. Olehnya itu, sebagai wanita Kristen kita perlu bertanya, bagaimana kita menggunakan pengaruh yang Tuhan berikan? Apakah kita memakainya untuk memuliakan Tuhan? Atau hanya dengan kepentingan pribadi? Namun firman Tuhan berkata, gunakanlah setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi, dari kisah Ester ini menunjukkan bahwa kekuatan wanita Kristen berasal dari iman kepada Tuhan, keberanian untuk bertindak dan kebijaksanaan dalam menggunakan pengaruhnya. Dan Ester adalah teladan bagaimana seorang wanita biasa dapat dipakai Tuhan untuk melaksanakan rencana yang luar biasa. Olehnya itu, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, wanita-wanita Kristen dimanapun kita berada, mari kita belajar pada Ester. Dia adalah seorang wanita yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dan pertanyaannya bagi kita, apakah Anda juga siap seperti Ester untuk berkata, jika aku harus binasa, biarlah aku binasa, karena demi menjalankan kehendak Allah. Dan kiranya setiap wanita Kristen menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan mari kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memampukan kita dalam menjalani kehidupan, bahkan peran-peran yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati lewat firman-Nya, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.